Ya, selamat berjumpa kembali di dalam materi pembelajaran struktur dengan menggunakan aplikasi SAP 2000 ya. Di sini saya menggunakan SAP 2000 versi 14. Pertama, kita melakukan file, kemudian new model. Yang berikutnya, kita menentukan satuannya dulu, kilogram meter. Kemudian berikutnya kita akan mengambil 2D frame. Di sini kita hanya membuat satu, kemudian satu. Nah, sekarang berikutnya kita edit. Ini lebarnya 6 meter 33. Dan kalau kita oke, kalau misalnya lebarnya hanya kita inginkan 4, ini kita edit dengan menjadi min 2. Ini 2, di sini min 2, dan tingginya ini 3 meter. Kita oke. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya kita mengambil hanya satu ruang, jadi lebarnya ini 4 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah kita kontrolnya lewat ini, lewat pojok kanan bawah. Kemudian kita akan mengambil all ya. Sebelumnya kita lihat di posisi 3 dimensi seperti ini, kita kecilkan. Tumbuhannya ini kita ganti sand, join, restraint. Kita ganti jepit. Salah satunya kita ganti sendi. Dan oke. Nah, sekarang kita kecilkan. Kemudian kita mengambil all. Kemudian kita mau melakukan edit, replicate sepanjang 5 meter ke belakang. Nah, ini ada 1, 2, misalnya 3, kita oke seperti ini. Jadi misalnya ini kita akan membuat sebuah ruko ya. Jadi lebarnya 4, ini jarak antar kolom ke sini 5 meter, ini ke sini 5 meter. Jadi ini sampai sini 5, ini sampai sini 10, ini 15. Jadi ruko ini ke belakangnya 10, 5 meter kali 3, 15 meter. Kemudian di sini itu kalau misalnya ini hanya nanti gambarannya seperti ini. Nah, selanjutnya kalau kita melihat posisi seperti ini, kita bisa menghapus yang, nah ini saya ambil sebagian dulu, kita delete. Nah, sekarang kalau kita hubungkan baloknya, kita klik di sini sampai di sini, klik 2 kali. Ini klik, kemudian di sini kita klik 2 kali. Kalau sudah, kita lihat posisinya. Ini sementara, kalau belum kita rubah, jadi kalau kita view, kita set display option, kita ambil fill objeknya, ini menggunakan baja. Jadi view,
set display option, kita buang bajanya. Jadi kita akan menentukan kolom dan baloknya. Yang pertama kita lakukan membuat sebuah definisi material. Ya, di material ini kita bisa menggunakan add new material dengan quick. Kita mengambil untuk baja, untuk beton. Ya, beton yang pertama kita mengambil 400 psi, kemudian kita klik OK. Kita modify sekarang, misalnya ini beton, mutu beton yang pertama yang kita akan pakai nantinya. Jadi materialnya ini mutunya tergantung apa yang Anda tentukan tadi. Nah, sekarang kita klik OK. Berikutnya, karena nanti kita akan menggunakan pembesian, kita akan add new quick material. Penulangan itu memilihnya rebar. Nah, di rebar ini ada ASTM A615. Oke. Nah, ini kita modify. Ini kita namakan rebar. Rebar itu untuk pembesian, penulangan pembesian. Ini berat jenisnya itu sudah ditentukan, jadi kita mengikuti default. Ya, di sini materinya tujuannya adalah bagaimana cara menginputkan. Ya, kita belum mempelajari bagaimana struktur tersebut akan dibebani dan letaknya, keruntuhannya struktur. Jadi ini masih tahap pertama untuk pemula. Kemudian yang berikutnya kita akan definisikan section property, frame section. Ya, kemudian add new property, kita pindahkan ke concrete. Ya, untuk balok ya, ini kita isi balok 1 dengan ukuran misalnya 40 atau 30 40. Nah, kemudian karena ini depthnya ini kita isi 40 cm langsung ya, ini 30 cm, jadi dia langsung dikonversi sendiri oleh SAP. Kemudian materialnya Anda mengikuti ini ya, kemudian kita cek. Nah, untuk beam kita ikut di beamnya ini, sedangkan untuk mutu bajanya kita mengikuti yang ini, rebarnya ini sudah ini. Jadi yang ini juga ngikut A61 rebar sama, kemudian OK. Jadi akibatnya di sini kosong, kemudian OK lagi. Yang berikutnya kita sudah mendefinisikan material beton sudah, kemudian section property untuk balok sudah, kemudian kita mendefinisikan untuk kolom. Add new property kolom, kita namakan kolom. Kolom itu kita isi 30 artinya 30 cm banding 30 cm, kita isi 30. Ini kita isi 30, yang ini kita isi 30 cm, jangan lupa satuannya, kalau tidak nanti bisa salah. 30 cm seperti ini. Kemudian concrete reinforce-nya. Nah, di sini penulangan pembesiannya, misalnya yang ingin Anda inginkan itu diameter berapa, ini Anda klik dulu di sini. Nah, bar diameternya itu kita, supaya Anda bisa melihatnya dengan jelas, nanti diameternya ukuran berapa Anda lihatnya di bar diameter dan melakukan kliknya di sebelah sini. Kita cancel dulu. Oke, tadi ada yang terlewat karena ini kita rubah dulu. Perhatikan di sini kilogram ya, jadi kilogram milimeter. Kemudian kita
section property, frame section, kita namakan kolom, kita modify. Nah, kemudian di sini kita menginginkan penulangan di kolom itu yang di setting adalah jumlahnya itu berapa, misalnya 4 atau 6. Nah, kemudian penulangannya ini dilihat di sini ya. Nah, kita coba pagar 10 ya, pagar 6, atau Anda langsung ke diameter berapa ini, diameter 12. Kita cari, ini ada 12 ya. Nah, ini 12. Nah, 12D ini artinya bar diameternya 12 ya. Kalau 14D, berarti diameternya 14 mili ya. Walaupun mungkin di pasaran tidak ada, tapi secara hitungan mungkin ada ya. Ya, kita akan mencoba di sini, kemudian kita klik OK. Ya, kemudian yang lain sama, jadi kita menggunakan apa? Sama, jadi 12D ya. Tadi kita isi 10D. Oke lagi, lalu OK. Oke. Nah, selanjutnya kalau definisi balok dan kolom sudah, kita drag dulu ini. Nah, ini kita terapkan di sini. Frame sectionnya itu kita menggunakan balok. Nah, supaya tergambar ini balok. Kemudian kita melihat posisi seperti ini. Dirubah ke kacamata kuda ini ya. Jadi ini kita drag seluruhnya. Nah, kemudian assign frame section. Nah, kita menggunakan kolom. Oke. Ini kita sudah menggunakan kolom, yang atas sudah menggunakan balok. Kemudian untuk berikutnya, kalau kita sudah menentukan, ini akan kita pasang plat beton. Nah, plat beton itu kita definisikan section property. Nah, ini area section. Nah, sebelumnya, ini section property ini kita namakan share. Nah, kemudian add new. Ini kita isi dulu. Celtin, pilih Celtin di sini. Material name. Material name itu ikut ton. Ya, membrannya, tebalnya 250 mili ya. Kalau hanya ingin tebal 12, ini kita isi misalnya 13 ya, 13 berarti 130 ya. Ini kita isi 130. Nah, ini tebalnya nanti 13 cm. Ya, kemudian langkah berikutnya kita ambil ini untuk mengisikan membran. Kita klik di sini, sampai di sini. Kemudian yang terakhir di sini klik 2 kali. Nah, kemudian pilih ke set selection mode lagi, ambil yang di tengah ini, kemudian assign ya, section. Nah, ini ambil section 1, oke. Kemudian kita lihat ya, kita set display, kalau salah nanti kita replay lagi. Nah, ini sudah betul karena komposisinya kenapa saya katakan betul, karena udah masuk akal. Ini kalau kita putar, baloknya ukuran sekian, tebalnya ukuran sekian. Jadi kita lihat posisi seperti ini. Kemudian berikutnya definisi load pattern. Nah, load pattern ini sama seperti biasanya, kita hanya mengisi date 1 ya misalnya.
Nah, kemudian definisi lagi ini. Ya udah, kalau sudah kita lakukan selection di plot ini, assign area selection, sudah area load. Nah, di sini dibebani gravitasinya misalnya 1000, min 1000, nah 1000 kg. Oke. Kalau kita lihat view, saya display view-nya kita buang. Nah, baru kita melakukan running. Ya, modalnya kita do not run dan oke atau run. Kita namakan portal test. Kita klik save seperti ini. Nah, beginilah cara mencari dan cara membebani. Kalau sudah, baru kita lakukan frame momen. Nah, ini momen 33, momen 22 keluar display. Momen 22 juga keluar seperti ini. Kemudian display lagi. Nah, ini termasuk selnya juga keluar, F maksimumnya. Nah, ini gambaran pembebanan yang ada di plot keluar. Jadi untuk materi berikutnya, supaya durasinya tidak terlalu panjang, Anda bisa mengikuti ke materi berikutnya setelah materi yang saya presentasikan ini.